Saya akan coba review lagi ya sejak FGD ya, FGD kami keluarkan tahun bulan lalu gitu ya, berhubungan dengan analisa-analisa yang mereka klaim gunakan ya untuk menganalisis ijazah maupun skripsi Pak Jokowi gitu ya. Antara lain analisa font ya. Yang berikutnya adalah ELA ya, error level analysis ya. Di Devtalk ke-20 kemarin Pak Nu sudah menjelaskan ya, meskipun sebenarnya sebelumnya juga sudah kita sampaikan ya. Apa sih sebenarnya ELA gitu ya? Error level analysis itu adalah metode atau teknik ya, teknik dalam digital forensik ya yang biasa kita gunakan untuk mendeteksi adanya tampering ya atau menguji keaslian sebuah gambar digital gitu ya. Jadi ELA ini memanfaatkan kompresi gambar ya, umumnya menggunakan JPEG gitu ya. Sehingga ketika ada sebuah gambar ya, bagian tertentu diedit gitu ya, kemudian disimpan gambar tersebut, otomatis nanti akan menciptakan sebuah bagian-bagian yang berbeda yang disebut dengan error level gitu ya. Makanya disebut dengan error level analysis. Nah, di sini saya akan coba mendemonstrasikan ya, error level analysis apakah bisa digunakan untuk menganalisis sebuah dokumen analog atau dokumen fisik seperti ini ya, seperti ini. Banyak software-software yang bisa digunakan untuk melakukan analisis ELA nanti. Nah, setelah itu nanti akan saya coba jelaskan juga yang diklaim oleh Rismond di awal itu berhubungan dengan font ya. Font, dia mengklaim bahwa di ijazah ataupun deskripsi khususnya lembar pemisahan itu menggunakan font Times New Roman ya, yang baru ada sejak tahun 90-an gitu ya. Nah, dia acap sekali ya ketika di podcast dia menyatakan bahkan ingin memperkarakan ya percetakan perdana gitu ya. Yang 40 tahun yang lalu alat-alat itu sudah punah, sudah nggak ada lagi gitu ya. Tapi kita bisa melakukan pembuktian terbalik sebenarnya gitu ya. Jadi coba saya minta gitu ya, siapapun ya yang menuduh ya lembar pengesahan itu palsu gitu ya, atau lembar pengesahan itu dibuat tahun 90-an, saya coba meminta Anda coba ya buatkan lembar pengesahan yang persis sama, karena saya sudah mencoba melakukannya dan tidak berhasil. Kenapa? Karena font itu ternyata bukan TNR, bukan Times New Roman. Ya, berbeda, banyak perbedaan. Ya. Ada beberapa perbedaan-perbedaan dalam font tersebut yang kita temukan. Ya. Ya. Kemudian, ya, kalau mereka menduga bahwa font sudah dibuat, ya halaman pengesahannya dibuat tahun 90-an menggunakan Microsoft Word katakanlah atau menggunakan Office yang pada ada zaman itu, otomatis nanti setelah kita review, otomatis dia akan menggunakan auto space, kemudian aligning, kemudian center bagian dalam kertas tersebut pasti akan presisi gitu ya. Nanti kita buktikan bahwa ternyata lembar pengesahan itu tidak presisi, jauh dari kata presisi. Nah, ini akan kita coba ulas secara teknikal ya. Kemudian lain-lainnya materi kita ada juga tentang nanti peran dosen pembimbing, SK penetapan, ini hubungannya dengan asumsi-asumsi liar lainnya gitu ya yang digunakan oleh pihak-pihak penuduh ini. Nanti akan kita coba paparkan semua ya. Kita paparkan dengan fakta ya, bukan dengan asumsi. Nanti kita lihat. Oke. Nah, sekarang saya akan coba mendemonstrasikan ya ELA ya, error level analysis. Devtalk ke-20 saya dan Pak Nu sudah menegaskan bahwa ELA tidak bisa digunakan menganalisis dokumen fisik analog. Nah, ini akan kita buktikan ya. Saya coba fokus ke saya karena saya akan membuat background saya sebagai aplikasi saya ya. Ya. Ini mungkin tools yang biasa kita gunakan. Jadi sejak tahun 2008 ya saya sudah menggunakan tools ya yang biasa digunakan untuk analisis gambar maupun video ya. Ada namanya Npad Authenticate, ada namanya Npad File. Sebenarnya nggak harus menggunakan ini gitu ya, tetapi karena tools kita sudah punya ini ya kita bisa gunakan lah gitu ya. Nah, saya akan coba bandingkan ya sebuah gambar image ya ini untuk mendemonstrasikan bahwa ELA itu nggak bisa digunakan untuk menganalisis fisik ya. Gambar aslinya adalah seperti ini ya. Gambar aslinya. Ini tidak diedit sama sekali. Kita bisa lakukan swapping untuk ELA. Jadi di sini ada fitur untuk analisis ELA, kan ya. Ada persentase 60, 65 dan seterusnya ya. Kita bisa lihat bandingkannya. Ini nggak ada editan sama sekali ya. Oke. Nah, kemudian saya akan menambah file yang sudah diedit. Ini bisa kelihatan yang sudah diedit misalnya seperti ini. Nah, test editor ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini ya. Ini yang sudah diedit, file yang sudah diedit. Ya. Kelihatan bagian yang diedit. Yang diedit itu apa saja? Saya menambahkan tulisan, ya. Saya menambahkan tulisan. Jadi di sini saya coba
Ada proses. Saya menambahkan tulisan di sini, kemudian saya melakukan namanya cut and paste. Gambar ibu yang ada di sini, ya, saya paste di sini. Analisis ELA ini sangat efektif digunakan ketika kita memang mendapatkan file asli yang baru diedit, ya. Bukan yang ada di media sosial, gitu ya. Bagaimana kalau ada di media sosial? Itu sudah menjadi sangat sulit karena sudah melalui kompresi berulang kali, ya. Sehingga ketika dilakukan kompresi berulang kali, kemungkinan untuk menemukan bagian-bagian diedit menjadi sangat sulit. Itu kalau file digital, ya. Nah, di sini bisa kelihatan kalau kita melakukan analisis ELA, ya. Jadi bagian yang kontras inilah bagian-bagian yang saya edit, saya tambahkan tulisan, saya lakukan cut and paste sehingga muncul, ya, bagian yang error levelnya lebih berbeda, ya, lebih terang biasanya, ya. Nah, ini yang disebut dengan ELA, ya. Jadi kita bisa deteksi bahwa gambar ini sudah diedit, gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika gambar ini dicetak? Dicetak kemudian difoto. Dicetak seperti ini yang sudah diedit, persis seperti yang ada di sini tadi. Ada tulisannya, kemudian ada mbaknya di sini yang sudah apa namanya ya, yang saya copy paste, ya, cut and paste, gitu ya. Yang terjadi adalah kita coba analisis sekarang, ya. Yang sudah di foto fisik, ya, foto fisik seperti ini. Nah, ini sudah nggak kelihatan bagian yang diedit, ya. Jadi terbukti bahwa ini gambarnya tadi, ya, nggak bisa kita gunakan analisis ELA untuk mendeteksi bagian-bagian yang diedit tersebut. Jadi ketika misalnya melakukan analisis ELA, yang kita analisis itu file digitalnya, bukan gambar fisiknya. Intinya seperti itu, ya. Itu makanya salah kaprah ketika ada ahli yang menyatakan mereka mampu menganalisis ijazah fisik dengan ELA. Yang dianalisis mereka itu adalah gambar-gambar digital, apalagi yang ada di internet. Itu otomatis nggak masuk akal. Sampai bisa mereka menemukan bahwa ini sudah ditempering, bahwa ini ada palsu, ada bagian yang diedit segala macam. Nggak mungkin. Jadi ini membuktikan bahwa ELA tidak bisa digunakan untuk menganalisis gambar fisik, gambar analog, ya. Ketika pun Anda menemukan hal yang aneh, berarti, ya, file digitalnya lah yang sudah diedit, ya, bukan file fisiknya yang diedit, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Mudah-mudahan jelas, ya. Lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, ya. Baik, Mas Yosua. Berarti dari paparan Anda yang barusan tadi, jelas bahwa banyak sekali istilah-istilah teknis yang telah dipatahkan dari para penuduh. Saya ingin tahu dari sisi Anda sebagai praktisi, apakah narasi ini terus digulirkan? Apakah mereka betul-betul tahu mengenai digital forensik atau mereka hanya sekedar cocok logi saja? Iya. Jadi menurut saya, jadi kebanyakan mereka menggunakan asumsi, ya. Jadi istilahnya cocokologi, ya. Jadi mereka, terutama Rismond di awal, ya. Jadi ketika Rismond mendapatkan satu skripsi saja, dia melihat, wah, ini modern sekali, gitu kan. Oh, ini persis, ini kayaknya printer inkjetnya dia zaman dulu mungkin hasilnya seperti itu, gitu ya. Jadi dia merasa, wah, inkjet kan tahun sekian, ini tahun 85 kok bisa, gitu kan. Nah, asumsi lah yang dia gunakan, bukan forensik, ya. Forensik dokumen itu nggak bisa menggunakan gambar-gambar yang ada di media sosial. Dan dia mendapatkan gambar itu dari media sosial. Dia tidak merasakan sendiri, tidak meraba, ya. Kelihatan sebenarnya itu hasil dari handpress, ya. Saya meraba sendiri, melihat sendiri, saya tekan-tekan mulai dari halaman sampul sampai halaman semua daftar isi sampai ke belakang, ya, sampai nanti ke bagian penutup, bibliografi segala macam. Makanya, ya, nanti ada yang banyak sering sekali dibicarakan juga, ya, di media sosial itu peran Pak Kasmujo, ya. Deskripsinya katanya, Roy Suryo mengatakan tidak ada Kasmujo deskripsinya, gitu. Itu salah besar sebenarnya, ya. Kenapa? Karena mereka nggak baca dari awal sampai akhir skripsi ini. Lagi merasa Pak Kasmujo nggak ada di situ, gitu, ya. Padahal, ya, deskripsi Pak Jokowi itu jelas di bibliografinya ada, ya, referensi buku atau karya dari Pak Kasmujo. Ini yang sama sekali mereka tidak pahami, ya. Bayangkan ketika Anda membuat skripsi, gitu ya, dan Anda mengadopsi atau menjadikan referensi adalah buku dari dosen Anda atau buku dari orang yang membimbing Anda, gitu ya. Nggak harus pembimbing skripsi, ya. Siapapun yang membimbing kita, siapapun yang tempat kita belajar, layak kita sebut sebagai pembimbing, gitu ya. Makanya Pak Jokowi menyatakan ini pembimbingnya karena yang masih ada ya itu, ya kan. Kemudian dia masih mengingat mungkin, gitu ya, dia pernah mengadopsi atau mereferensikan buku-buku atau karya dari Pak Kasmujo, ya. Nah, di sini mungkin saya tunjukkan, ya, bagian yang mana, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, saya coba kembali lagi, saya coba tampilkan lagi belakang layar saya, ya. Share monitor. Nah, di sini, ya, Kasmujo 1982, pengantar industri kayu lapis Indonesia, bagian penerbitan Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan setelah saya cari, buku ini juga dijadikan referensi oleh banyak mahasiswa, bukan hanya mahasiswa di Fakultas Kehutanan, tapi juga mahasiswa di luar UGM, ya. Anda bisa cari sendiri, ya, ini, ya. Banyak
referensi yang menggunakan bukunya Pak Kasmujo. Jadi real ya. Jadi Pak Kasmujo itu udah dipastikan memang dosen yang ada di Fakultas Kehutanan dan dijadikan referensi ya karyanya mungkin oleh Pak Jokowi dan teman-temannya gitu ya. Jadi tidak salah ya ketika Pak Jokowi menyatakan dosen pembimbing saya gitu ya. Bukan dosen pembimbing skripsi tapi meskipun dia bimbingan di sana ya. Nah, siapapun bisa membimbing mereka. Nggak harus dosen pembimbing yang tercantum dalam secara resmi ya pembimbing skripsi ya. Nah, ini mungkin yang perlu saya tambahkan gitu ya. Silakan Mbak Tina.